Perkenalkan, nama saya Tri Kurniadiwati dari Universitas Indonesia Manado, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Sipil, dengan NIM 2122201004 semester 3. Sini saya akan mempresentasikan materi tentang pengukuran debit sungai, yaitu pengukuran debit air sungai diperlukan untuk mengetahui potensi sumber daya air di suatu wilayah. Debit air sungai atau DAS. Debit aliran dapat dijadikan sebuah alat untuk memonitor dan mengevaluasi neraca air suatu kawasan melalui pendekatan potensi sumber daya air permukaan yang ada. Cara pengukuran debit air sungai ini tidak bisa dilakukan dengan sembarangan karena memerlukan metode dan alat khusus yang digunakan untuk mengukurnya. Debit aliran merupakan satuan untuk mendekati nilai-nilai hidrologis proses yang terjadi di lapangan. Kemudian cara pengukuran debit sungai, yaitu cara pengukuran debit air sungai atau saluran terbuka, diperlukan dalam proses pengukuran dan perhitungan kecepatan, kedalaman dan lebar aliran, serta penghitungan luas penambang basah untuk menghitung debit di sungai dan saluran terbuka. Sebelum menghitung, perlu diingat bahwa distribusi kecepatan aliran di dalam alur tidak sama arah horizontal maupun arah vertikal. Dengan kata lain, kecepatan aliran pada tepi alur tidak sama dengan tengah alur, dan kecepatan aliran lipat permukaan air tidak sama dengan kecepatan pada dasar alur. Kemudian terdapat dua cara pengukuran debit air sungai, yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Secara langsung, pengukuran debit air sungai adalah pengukuran yang dilakukan dengan menggunakan peralatan yang berbasis alat pengukuran arus atau kuriometer, pelampung, zat warna, dan lain-lain. Debit. Kemudian secara tidak langsung, pengukuran debit secara tidak langsung adalah pengukuran debit yang dilakukan dengan menggunakan rumus hidrolika, misalnya rumus Manning atau Cauchy. Kemudian alat dan bahan untuk mengukur debit sungai. Yang pertama adalah peralatan pemetaan yang terdiri dari yang pertama alat ukur penyipat ruang, yang kedua alat ukur penyiap datar dan alat baca sudut datar, rambu datar, rambu teleskop, hand level, pita ukur terbuat dari metal atau baja, pipeline, bendera warna, patok ukur, kamera, GPS, meteran, roll, alat tulis. Kemudian yang kedua peralatan pengukur tinggi muka air, papan duga air, automatic water level recorder. Kemudian yang ketiga peralatan tambahan yang diperlukan antara lain perahu dayung dan motor, sepatu lapangan, baju merawas, jas hujan. Teman-teman yang nantinya akan melanjutkan pendidikan di bangku perkuliahan, ayo bergabung bersama kami di Universitas Indonesia Manado, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik yang lebih khusus di Program Studi Teknik Sipil. Ayo bergabung bersama kami. Datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse.
Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri.